Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk mengambil subtema. Dari calon bupati nomor urut 4 akan mengambil subtema dalam fishbowl, kemudian dari calon wakil bupati akan memilih amplop pertanyaan sesuai dengan subtema yang didapatkan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa tidak akan ada pengulangan dari apa yang dibacakan dari pertanyaan. E. Tata kelola pemerintahan. Kami sampaikan masih tersegel, kerahasiaan terjaga. Salah satu strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. BPS 2024 mencatat bahwa efektivitas birokrasi di Banggai Laut masih berada di bawah rata-rata nasional, terutama dalam hal pelayanan publik. Pertanyaan, apa kebijakan Anda untuk melakukan reformasi birokrasi? Bagaimana komitmen Anda meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai Laut? Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bila kami terpilih nanti, insya Allah, nanti kami akan buat target kepada SKPD camat termasuk kepala desanya. Yaitu dengan mengadakan performance dialog setiap 3 bulan. Performance dialog setiap 3 bulan itu maksudnya untuk menentukan KPI, key prestasi indeks setiap daripada SKPD itu. Supaya di mana di saat kita menentukan KPI itu, setiap birokrasi yang ada ataupun pemerintahan yang ada, SKPD yang ada, mereka tahu target mereka itu akan bekerja sampai di mana. Dan kita terlindungi juga dengan performance dialog itu. Kalau kita tidak laksanakan performance dialog itu setiap 3 bulan, maka tidak bisa terkontrol di mana SKPD ataupun orang dibawa ke camat dan kepala desa itu sampai di mana bekerjanya. Jadi kita harus tentukan KPI yang itu. KPI, bila kami terpilih kami akan laksanakan itu, insya Allah. Jadi kami tambahkan bahwa membangun zona integritas adalah merupakan suatu kunci untuk membangun good governance dan good governance dan good iya. Kemudian membangun zona integritas, kemudian membentuk role model. Seorang pejabat akan menjadi role model ketika dia membangun zona integritas. Dalam membangun role model, dia sudah bisa menentukan zona integritas mana yang harus dimasuki. Dalam zona integritas ada 2, yang penting pelayanan publik dan zona integritas. Dalam Kementerian RB itu ada 2, ada Kementerian Deputi Reformasi Birokrasi dan Kementerian pelayanan publik. Nah, 2 komponen ini tidak bisa dipisahkan dalam mengelola organisasi pemerintah. Kita harus membangun itu. Artinya yang menjadi role model ini adalah seorang bupati. Ketika bupati salah menentukan langkah, bukan menjadi role model, maka di bawahnya akan mengikuti hal yang salah. Inilah harus yang ditentukan ketika kita mengidentifikasi, membangun pemerintahan, harus kita menentukan role model di mana yang harus kita bangun. Itu sesungguhnya roh dan jiwa untuk good governance dan clean governance. Mohon maaf, waktu sudah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu 1 menit. Baik, terima kasih, jawabannya sangat luar biasa tadi Ayahanda. Cuman memang menurut hemat kami terkait pelayanan publik yang baik, prinsipnya kami itu adalah sederhana Ibu. Kami harus memperbaiki dulu penghasilan dari PNS itu sendiri, karena itu operator pelayanan publik. Karena selama ini rata-rata setelah saya kunjungan di Banggai Laut, rata-rata PNS-PNS di sana mengeluh akan susahnya, sulitnya terkait TPP tunjangan. Akhirnya teman-teman harus mencari penghasilan tambahan yang mengakibatkan apa? Tidak terjadinya profesionalisme di dalam ASN itu sendiri. Insya Allah ke depan Ayahanda, yang paling terpenting menurut kami adalah memperbaiki dulu penghasilan. Karena kami yakin PNS-PNS di Banggai orang-orang yang cerdas dan punya integritas. Cuman sayang diberikan ruang yang cukup sedikit terkait penghasilan. Insya Allah ke depan yang memang harus diperhatikan secara spesifik di Banggai Laut sendiri. Karena Banggai Laut sumber pendapatan paling besar daerah itu dari ASN, maka harus diperbaiki gaji ASN supaya insya Allah pelayanan publik lebih baik. Mohon maaf, waktu sudah habis.
Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu 1 menit. Terima kasih, Alhamdulillah ini kami telah laksanakan tentang kepuasan pelayanan publik dengan kami mengeluarkan surat edaran nomor 061/370 Bupati 2022 tentang inovasi pelayanan publik yang isinya setiap perangkat daerah untuk membuat inovasi pelayanan di masing-masing instansi. Ini dikandung maksud supaya kami Bupati bisa menilai dinas mana yang punya potensi sumber daya. Kita bukan bicara TPP, tapi kita bicara sumber daya manusianya. Mampu tidak? Maka kami, pasangan calon nomor urut 2 menempatkan kepala-kepala dinas sesuai dengan jabatan, pendidikan, dan kepangkatannya. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih, kita berikan apresiasi kepada para pasangan calon yang sudah berhasil melalui segmen sesi ini dengan sangat baik. Sesi pendalaman visi misi dengan menjawab pertanyaan panelis telah selesai. Pada sesi berikutnya nanti kita akan melihat bagaimana para pasangan calon ini akan saling berinteraksi dalam sesi tanya jawab antar pasangan calon. Hadirin dan pemirsa, kami segera kembali. Tetaplah bersama kami di debat terbuka kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Banggai Laut tahun 2024.